Salam Jasmera, ketemu lagi dengan Serapen. Kali ini kita ketemu di materi sejarah kelas 12 kelompok peminatan. Baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah anak-anakku sekalian, materi ini merupakan materi lanjutan di mana video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai sejarah kontemporer dunia, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan, politik apartheid, dan juga runtuhnya Uni Soviet. Nah, kali ini anak-anakku sekalian, kita fokus membahas sejarah kontemporer dunia mengenai runtuhnya Jerman Timur. Nah, seperti apa konsep materi kita dan apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Silakan diperhatikan. Baik, langsung saja kita masuk runtuhnya Jerman Timur. Muncul pertanyaan, mengapa Jerman itu kemudian terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur? Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kalian pahami di materi kelas 11, setelah nantinya terjadi Perang Dunia Kedua, yang mana Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh pihak daripada blok sekutu, ada Amerika Serikat, ada Uni Soviet, ada Prancis, ada Inggris, dan yang lain. Nah, setelah nanti blok sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, maka nanti ada dua negara yang muncul yang dikenal sebagai negara adikuasa, adidaya, ataupun negara superpower. Ya, yang mana kedua negara itu adalah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, jadi kedua negara ini kita pahami mereka adalah memiliki paham yang berbeda, yang mana Amerika Serikat itu dengan paham liberalismenya dan juga komunis itu paham daripada Uni Sovietnya. Nah, dapat kita katakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka nanti muncul perbedaan paham, yang mana nanti perbedaan paham inilah yang memicu terjadinya perang dingin di dunia ini ya. Nah, jadi perang dingin ini pada intinya adalah bagaimana kemudian kedua negara ini antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet saling mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia, dan inilah nantinya yang menjadi dampak daripada perang dingin itu sendiri ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan anakku sekalian bahwa Jerman ini merupakan salah satu negara yang menjadi korban daripada perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat ya. Nah, yang mana nanti terpecahnya Jerman itu merupakan salah satu dampak daripada Perang Dunia Kedua. Kita kenal dengan isi perjanjian atau konferensi Potsdam, yaitu 2 Agustus 1945 antara Jerman dengan pihak sekutu, yang mana nanti Jerman itu harus dibagi menjadi dua bagian ya. Nah, kedua bagian itulah yang dikenal dengan Jerman Barat dan Jerman Timur, yang mana Jerman Barat ini di bawah pengawasan atau dikuasai oleh yang namanya blok sekutu daripada Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Nah, sementara Jerman Timur itu dikuasai oleh blok sekutu juga namanya Uni Soviet ya. Nah, inilah nanti awal daripada terpecahnya Jerman itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di peta ya, nah di sini bisa kalian perhatikan bahwa Jerman itu dibagi ya. Nah, yang mana nanti kemudian Amerika Serikat, Inggris, Prancis juga membagi daripada Jerman Barat itu ya. Jadi di sini dapat kita perhatikan sebenarnya 4 ya. Nah, 4 wilayah ya pembagiannya begitu. Nah, namun di sini secara umum nanti kita membahas Jerman Barat, Jerman Timur ya. Nah, baik anakku sekalian, kita lanjut ya, bagaimana kemudian nantinya
terpecahnya Jerman itu. Nah, jadi setelah nanti adanya perjanjian Potsdam itu, maka seiring dengan berjalannya waktu, nanti Uni Soviet mendirikan yang namanya Republik Demokratik Jerman, yaitu di Jerman Timur ya. Nah, itu pada bulan Oktober 1949 yang beribu kota di Bonn ya. Nah, sementara nanti di Amerika Serikat, Inggris, Prancis pada bulan September itu mendirikan yang namanya Republik Federasi Jerman ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lihat puncak daripada perpecahan keduanya itu terjadi nanti ketika Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur ya. Nah, tahun 1961 itu membangun tembok Berlin sepanjang 160 km dengan tinggi 4,5 meter untuk memisahkan Berlin Barat dengan Berlin Timur. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah tembok Berlin ya anakku ya. Nah, jadi tembok Berlin ini pada intinya adalah memisahkan yang namanya Jerman Barat dan Jerman Timur atau Berlin Barat dengan Berlin Timur ya. Nah, muncul kemudian pertanyaan, apa sih tujuan daripada Uni Soviet membangun tembok Berlin ini? Nah, tentu jawabannya anakku sekalian, karena pada saat itu banyak warga Berlin Timur atau Jerman Timur yang menyeberang ke Jerman Barat atau Berlin Barat begitu ya. Nah, kemudian dibangunlah itu tembok Berlin. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana karakteristik negara-negara sosialis di Eropa Timur? Artinya setelah nanti Uni Soviet itu membentuk negara Jerman Timur. Kira-kira bagaimana perkembangan politiknya di sana? Nah, ini penjelasannya anakku sekalian. Kita perhatikan, yang pertama tidak ada kebebasan pers, jadi pers itu sangat dikekang di Jerman Timur. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada kebebasan bergerak, artinya diisolasi, rakyat daripada Jerman Timur itu diisolasi ya. Itu contoh nyata konkretnya tadi adalah dibangunnya tembok Berlin ya. Yang ketiga dapat kita perhatikan, tidak ada lembaga peradilan yang independen ya. Nah, kemudian tidak ada partai politik maupun pemilu bebas, jadi sangat dikekang ya. Nah, Polandia, Hongaria, Rumania, dan Jerman Timur hanyalah beberapa negara saat itu yang disebut dengan negara tirai besi ya. Nah, kemudian mereka semuanya itu menyandang nama demokrasi ya. Sebenarnya mereka menyandang demokrasi tadi ya, demokrasi timur ya, Jerman Timur ya. Namun dalam prakteknya bahwa sistem pemerintahnya itu tidak benar demokrasi, melainkan adalah yang terjadi kediktatoran begitu ya. Nah, jadi itu nanti dapat kita simpulkan bahwa penyebab runtuhnya Jerman Timur itu adalah akibat ketertinggalan daripada Jerman Timur ya. Nah, sekarang kita lihat, lalu apa yang menyebabkan Jerman Timur mengalami keruntuhan ya? Nah, ini jawabannya. Hal tersebut itu diawali setelah nanti adanya reunifikasi ya. Nah, reunifikasi ini artinya adanya keinginan rakyat Jerman Timur maupun Jerman Barat untuk menyatukan diri kembali ya. Nah, terutama nanti anakku sekalian, pihak daripada rakyat daripada Jerman Timur itu merasa mereka itu ketertinggalan ya. Nah, terutama dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mereka sangat ketinggalan dibanding dengan Jerman Barat begitu ya. Nah, ini nanti yang menyebabkan keinginan rakyat itu untuk menyatukan diri kembali begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, bagaimana sih proses berlangsungnya reunifikasi atau penyatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur? Nah, ini dia. Pertama sekali ide reunifikasi itu nanti muncul di Ottawa, Kanada Februari 1990. Nah, ini dihadiri oleh 4 menteri luar negeri. Nah, keempat menteri luar negeri yang dimaksud atau sering juga dikenal dengan istilah 2+4. Jadi pertemuan ini sering disebut dengan pertemuan 2+4. Jadi ada 2 ditambah 4 negara, ada 2 negara ditambah 4 negara. Kedua negara yang dimaksud adalah Jerman Barat dengan Jerman Timur. Sementara negara yang terkait ada 4, itulah yang dimaksud dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet ya. Nah, jadi pertemuan ini disebut dengan 2+4 yang mana pertemuan ini merupakan membahas bagaimana reunifikasi itu dilaksanakan, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat ini dia kronologi daripada penyatuan Jerman Barat dan Timur atau reunifikasi. Nah, awalnya itu nanti bulan Mei 1990 itu
mengadakan pertemuan di kota Bonn. Kemudian Juni 1990 itu mengadakan pertemuan di Berlin Timur dan juga di Paris. Nah, kemudian di 12 September 1990, nah, rumusan penyatuan Jerman itu ditandatangani di Moskow langsung ya. Nah, kemudian tanggal 3 Oktober 1990 reunifikasi atau penyatuan Jerman itu dilakukan ya, nak ya. Itu tanggal penting buat Jerman sebenarnya ya. Nah, baik, kita lanjut. Bagaimana, jadi tanggal 3 tadi sudah ditandatangani penyatuan Jerman, lalu bagaimana kemudian tembok pemisah antara Berlin Barat dengan Berlin Timur. Nah, ini dia anakku sekalian, bahwa kegagahan tembok Berlin ini itu telah menjulang ya beberapa puluh tahun, akhirnya runtuh juga ya. Nah, tembok ini menjadi simbol pemisah ya, itu dirobohkan oleh massa. Nah, yang mana aksi massa ini nanti didorong oleh runtuhnya Uni Soviet juga ya. Nah, jadi materi kita sebelumnya tolong anak-anak kami kaitkan ya. Nah, jadi Uni Soviet mulai mengalami keruntuhan dan juga nanti berimbas kepada Jerman ya. Nah, jadi tepatnya tanggal 9 November 1989 pagi nanti massa dari Jerman Barat, Jerman Timur itu berkumpul di tembok Berlin ya. Aksi ini didasari oleh pengumuman pemerintah Jerman Timur. Nah, pada pagi 9 November itu pemerintah Jerman Timur mengatakan jika warganya bisa dengan bebas melintas tembok pembatas wilayah barat. Nah, setelah itu warga Jerman Timur menggerumuni atau datang berduyun-duyun ke tembok Berlin, di mana mereka disambut oleh warga Berlin Barat juga ya. Nah, walaupun seperti itu, nah inilah namanya politik dunia anakku sekalian, yang Jerman itu sebenarnya secara nenek moyang tidak bisa dipisahkan begitu ya. Mereka saudara sebenarnya, hanya mereka dipisahkan ideologi sebelumnya. Nah, kemudian melansir dari beberapa laman histori atau sumber ya. Nah, di saat mereka nanti berkerumun itu ada istilah-istilah yang namanya kalimat Tor auf atau buka gerbangnya gitu ya. Nah, jadi sembari minum bir itu mereka kampanye ya. Nah, jadi dapat anak-anak kami bayangkan begitu banyak, luar biasa, jutaan daripada rakyat Jerman Barat dan Jerman Timur itu datang ke tembok Berlin karena mereka menginginkan penyatuan kembali Jerman ya, dengan mana mereka ingin merubuhkan atau meruntuhkan yang namanya tembok Berlin sebagai pemisah di antara mereka begitu ya. Nah, ini dia anakku sekalian suasana, dokumentasi suasana daripada kedatangan atau rakyat ya menyambut penyatuan mereka di daerah tembok Berlin ya. Nah, ini dia perubahan sudah mulai dirobohkan tembok Berlinnya ya dengan alat seadanya ya, walaupun nanti beberapa hari kemudian nanti itu diruntuhkan oleh alat berat ya. Nah, kita lanjut. Setelah itu nanti pokoknya anak-anakku sekalian, bahwa yang diinginkan oleh rakyat Berlin itu adalah hanya meruntuhkan tembok Berlin ini sebagai simbol pemisah tadi ya. Nah, mereka ingin menyatukan diri. Nah, seorang warga kemudian menuliskan kalimat, hanya hari ini perang benar-benar telah usai gitu. Pada bagian tembok yang telah runtuh ya, itu dituliskan. Nah, jadi sejak didirikan pada tahun 1960, sebanyak 5.000 orang gagal menembus blokade tersebut. Selain itu juga nanti ada 191 orang meninggal ya. Nah, jadi anakku sekalian, proses reunifikasi atau bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur itu terjadi pada tanggal 3 Oktober 1990 ya. Nah, jadi pada tanggal 3 Oktober 1990 ini Jerman bersatu. Nah, kemudian ini dicanangkan dan ditetapkan nanti sebagai hari penyatuan Jerman ya. Oke. Dinyatakanlah ini sebagai hari libur nasional kalau di negara Jerman, anak-anakku sekalian ya. Nah, lalu apa sih pengaruh bersatunya Jerman bagi kehidupan sosial dan politik global? Nah, inilah inti daripada materi ini sebenarnya anakku sekalian, yang mana inti daripada materi itu, topik kita itu adalah sejarah kontemporer dunia. Sejarah kontemporer dunia itu artinya adalah sejarah masa lalu yang mana hingga saat ini masih berpengaruh ya dalam kehidupan berpolitik global atau dunia internasional begitu. Nah, coba kita perhatikan pengaruhnya adalah yang pertama, penyatuan Jerman itu merupakan salah satu simbol berakhirnya Perang Dingin. Ingat itu anakku sekalian ya. Salah satu simbol bahwa Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet telah berakhir begitu. Kemudian yang kedua, penyatuan Jerman ini dan juga
perubuhan yang namanya tembok Berlin ini merupakan simbol runtuhnya komunis di Eropa Timur, ya. Nah, yang ketiga, perubahan politik sosialis yang awalnya sosialis itu menjadi liberal, bebas, ya. Nah, yang mana kemudian nanti politik liberal ini mendorong percepatan ekonomi yang ada di Jerman begitu. Nah, kemudian pengaruh yang sangat penting juga itu nomor 4, terjadinya pergeseran kekuatan militer. Nah, jadi awalnya kan mereka itu selalu bersaing di kekuatan militer, itu berubah menjadi kekuatan ekonomi dalam tatanan hubungan internasional. Nah, inilah dia pengaruhnya yang hingga saat ini juga ini masih dapat kita rasakan ya, dampaknya atau imbasnya begitu anakku sekalian ya. Itu inti materi kita. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan saya. Untuk menambah referensi anak-anak kami sekalian, silahkan dibaca sumber-sumber lain. Tapi sebelum saya tutup, nanti coba kalian renungkan ini sebagai tugas mandiri. Setelah mempelajari dan membahas sejarah Jerman Timur, hikmah atau pelajaran apa sih yang dapat kalian ambil dari peristiwa runtuhnya Jerman Timur dan juga bersatunya Jerman itu kembali? Nah, untuk dapat menyelesaikan tugas ini, tentu anak kami diberikan untuk dapat mencari referensi lain seperti artikel, surat kabar, jurnal atau internet untuk menyelesaikan tugas ini ya. Nah, dan ingat, di saat kalian mengutip nanti dari sumber lain, silahkan cantumkan di bawah nanti sumbernya ya, dari mana kalian kutip, kira-kira begitu. Demikian dari penjelasan Sir Alpen di sejarah kita pada kali ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat anak-anak kami. Sejarah itu sangat penting. Mari, karena dengan sejarah kita dapat mencintai bangsa dan negara kita ini. Sampai ketemu di materi lanjutan saya di berikutnya. Silahkan ditunggu penjelasan saya nanti ya, mengenai masih lanjutan daripada sejarah kontemporernya. Salam jas merah.